para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh yang berhadir, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam curahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita ditakdirkan berkumpulan di sini untuk mengenang Rasulullah, untuk memperingati Isra Mi'raj, walaupun telat dikit kada Bapak, karena mengisahkan Nabi itu tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Kalau bang orang Isra Mi'raj tak bulan Sya'ban dikit, kada patut juga, kada boleh juga. Ngarani mengisahkan Nabi itu apabila kada Bapak, boleh kayak itu. Nah, bahkan kita tuh disuruh hari-hari mengisahkan Rasulullah dimanapun, lawan siapa aja kita berpandiran Rasulullah dikisahkan. Apalagi lawan anak-anak kita yang halus-halus nih, mestinya nina bobonya anak kita itu Muhammad, bukan kisah yang lain. Tapi kan karena kakak-kakak kita nih sudah mulai lagi halus, hobinya kisah Upin Ipin, hobinya kisah kancil lawan samut, kancil lawan buaya, burung merpati lawan tikus. Itulah tentang dikisahkan. Padahal jika kita hakon kisah-kisah Nabi itu lebih baik kisah bubuhan anak kita. Apalagi biar mau kisah-kisah paloi, baik jangan karena kisah paloi itu rata-rata isinya mengaradau, dusta wara di bawah. Kisah paloi itu rata-rata mengaradau. Makanya kisah paloi hendak ke pasar hari raya aja. Paloi ke pasar waktu hendak hari raya, ke salawar, baju buat ke dalam, nicis pakaian. Dikira orang paloi ini orang sugi. Paloi itu seumuran sakitnya kada suah sugi. Paloi itu beradaan sakit hidup. Tulak ke pasar nicis orang sugi, terus ke salawar, kantong kancam. Ini mau si maling jadi melihat paloi. Benar, nang jadian jarang maling di binian. Hari itu paloi yang jadi maling di binian. Melihat paloi sudah bina ada, langsung mencolok ke kantong dihiga. Cok, calok. Wah, sekali mencolok apa yang terjadi? Kantong paloi tumbus. Ngarannya kantong tumbus, kata lucuran benar, paloi kena bersalawar. Sekali calok tak kehiga, langsung tak kacak burung kangok-kangok. Apa ada? Nah, iya makan-makan beda. Akhirnya langsung tak berikit di situ, tapi gote di situ, jar paloi jangan dilapas. Bila malapas ikam koko ciaki maling. Masa bibini tadi nak kemana paloi berjalan? Tungaran jangan jadi paloi, nan jadi maling siapa ya? Paloi nan jadi maling ento. Ada nabi bini tadi yang rezekiku aja paloi napa? Makanya hati-hati bener jadi maling lah. Kata calon-calon orang kada bersalawar dia bahaya. Ya Allah. Ada asal lucu bener ya. Dia bubuhan tuan guru ini rajin jarang jauh salawar di dalam. Makanya tuan guru itu rajin banyak anaknya. Dia jarang bersalawar, dia langsung aja betapeng. Betapeng itu tinggal angkat, simpel, selesai. Ujar Jepang sebagian tuan guru, ada tujuh beredaan. Jangan salah sangka juga, biar salah sangka ada baik juga. Suudon haji gabian kan jangan kayak itu. Biasakan jangan bersangka jahat lah, jangan sangka jahat ya. Apa namanya ngat? Kalau yang menyangat samut sebuah untung pian di bahu nyaman di mano. Amun takanang barang sebuting itu nya masuk habisan. Bisa berbengkak pada nada. Sekali dipakai apa ada. Wajar nang nyembini lain pada rajin. Sekali di 2 hari kimpis aja maka belain pulang aja. Napa aja nyalaki nyaman nang hari dahulunya aja. Semalam sangat samut dinyalaki tahu kah? Mungkin tuh apanya sangat akan deh pulang aja gitu. Yang bini nempungol pulang.
jurular tukang jahit ini salah ulahakan salawar bahari salawar tapung bahari salawar menggelepung diulah mau pas bener anakannya tak kabuka di sini dan 12 kilogram nyambini bubungulan aja nah itu baratnya aja apanya aja majalah barat 12 kilo kegempangan kepala itu salah sangka aja kebian makanya jangan bersangka jahat lah dah kembali ke pembahasan dulu jadi pendapat lawan Rasul yang hidup bicarakan Rasulullah itu orang-orang di sana sehingga anak-anak di sana pun tumbuh si singot sudah rancak dan singot bahkan banyak yang yaqadah dengan sana beda dengan kita ini kan banyak nangkat lawan Rasul lingkungan kita anak-anak hamba makin bisa menjadi anak yang soleh. Nah hadirin sekalian rahim hari ini kita memperingati Isra Mi'raj bulan suci Ramadan. Kita menyambut bulan suci Ramadan, kita sediakan jasmani dan rohani nang bujur-bujur mantap menghadapi Ramadan. Karena Rasulullah itu beliau apabila bulan suci Ramadan menyiapkan diri khususon apalagi sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Itu Nabi kita bila di 10 hari yang terakhir Ramadan bahasanya menyingsingkan baju bahasa kita model apa Nabi mengencangkan ikan tapih sih bahasa bacangkal ke ibadah kita ini diatur sudah 11 bulan kita santai jadi banyak orang soleh itu pian Ramadan dasar badan naik khususon ke sampai ibadah sidin mulai imbah hari raya berusaha terus sampai 11 bulan karena bila bulan Ramadan stop sini stop kada lagi berusaha spesial menikmati waktu untuk beribadat lawan Allah Ta'ala kita jaganya ke itu bang juga 11 bulan sudah mencari dunia sebulan kepada naik sampai ibadat jaga kawa cuma karena jaga kita ada kawa apa guru ada berada duit ada becari cukup guru gesan biar hutang wara makan kita hutang pulang nah kasihannya panang kayak inilah makanya hidup tuh buai mengkawajan berhutang bola mengkawajan berhutang biar kasihan laki bayari binian ini tahu berhutang aja gubian membayari laki makanya buai pian di rumah tuh paham-paham lawan laki uyuh begawi jangan sing hutang-hutang ini 4 kali seminggu tukang kredit datang keambil ada nang hutang sararia, ada nang hutang pancing, ada nang hutang gincu, ada nang hutang apa ngarannya, kenapa lagi lah? Nang saldo online nih, hutangan pulang, bah kasihan laki gue, jangan berhutang bola, dengari telinga, jangan berhutang kasihan laki biar hendaklah buat amalan supaya kada tahu hutang. Hendaklah boh jangan berhutang amalannya bina tegang benar-benar wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal a'udzu bika min jubni wal qul wa a'udzu bika min ghalabati ini wa qahrir rijal maghrib baca sekali subuh baca sekali ya Allah hutang yang banyak akan lunas atau dia amalkan doa Imam Haddad ya Allah ya Rahman ya Rahim aduka rahmatan tughni biha ar-rahmati man siwak Allahumma qini an haram ghanini bika am siwak 3 kali nang
di atas tadi sekali nang Allah maafini bihalalika-nya 3 kali. Itu diamalkan tiap tuntun sembahyang fardu. Saganal-ganal hutang pian biar nang kaya bukit hutang pian tuyukannya pasti dilunasakan Allah Ta'ala. Alpian akun berdoa seperti itu tadi. Tapi mau kawa hidup jangan berhutang lah. Katakan kada nyaman pian zulun nahar wa hammul lail, hutang itu kehina waktu siang, buka cita di waktu malam. Makanya dalam Isra Mi'raj tuh melihat memang akun mahutangi orang memang bagus, tapi perlu kesabaran. Mengkawal bisa berhutang, mana terlanjur berhutang ya sudah nyatakan biar, nang mana nama hutangi harus bersabar. Waktu malam Isra Mi'raj tulisannya dalam surga bi asyri amsalha wal qadru bi 18. Sedekah pahalanya 10, mahutangi orang pahalanya 18. Maka ini kabar gembira bagi tukang kreditkan baju. Banyak-banyak Allah mengariditakan baju karena pian 18 kali lipat dapat pahala. Dipun kabar gembira bagi orang-orang sugih, nah akun mahutangi akan duitnya ke orang 18 kali lipat. Lah kabar gembira. Tapi muhanya ada berhutang toh, mungkiraan muha ada bayar dosa ditangi. Bisa lah muha bayar. Tapi bisa membayar itu tangan. Ada bisa. Ulun mah ada orang bocah kerjaan guru aja. Awal berhutang guru aja. Ulun di hati makanya, bah ini muha ada pembayaran gini. Ada ulun apa berhutang? Ulun bari jana 200.000. Muhanya ada pembayaran tuh. Dilihat dah kayak itu. Nah bari aja jalan gitu. Jadi sini kan ada beban kita gitu. Nah, daripada berurusan akhirat kan berat urusannya. Dari aja selesai. Lawan kita nih bila mau hutangi orang, wah ini bisa salah kita. Hendak berhutang manis muha pada gula. Sekali sudah ditagih, masakan parang panjang. Mongol tuh manusia wah ini. Banyak tuh nang kayak itu tuh. Waktu hendak berhutang janji itu manis. Ada kegampangan. Tingginya janjimu padaku, mengalahkan langit biru. Manisnya janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu. Surga yang berikan. Lagu siapa tuh, Pak? Lagu siapa ya? Lain julak untuk Acel kita malah. Julak itu Tuhan. Acel kita malah gitu. Sampai janji itu surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Itu tuh orang berhutang. Muhammadis pada gula sekali ditagih masakan parang panjang. Banyak wah ini nang itu. Sekali lagi dia bilang datangi rumahku kutipas dia. Sampai gitu. Lalu salah nama hutangnya. Makanya kilanduk tuh cukup sekali kena jaret dia. Jangan 2 kali kena jaret. Dah mengkawa pula jangan berhutang hidup lah. Jangan berhutang boy. Bila anda nuker kontan aja. Nuker sisa berhutang. Bayar 20.000 dapat sisa. Oh my, kepala benar bu ibu nih. Tahu lebih berapa harga sisa? 1 set 4 juta kontan. Hutang 5 juta hanya tuntong. 20.000 seminggu ya hanya tuntong. Ya baik. Dosa genah berhutangan tuh. Dah kembali ke pembahasan. Kamanalah jadi kisah hutang tadi bu. Jadi tak kisah hutang tuh masalah jauhnya. Maka kisah ada nyambut puasa tadi timbul tak kisah hutang, aneh juga. Jadi Rasulullah menyiapkan diri sendiri bila menghadapi bulan suci Ramadan. Nah kita kayak itu juga, siapakan diri kita baik-baik, ilmunya pian tuntut, khususan masalah puasa dan taraweh pian tuntut toh. Ingatakan nah bila taraweh itu jangan badalajuan. Ini mahir da otak masyarakat ini kena cuci. Nang mana naharat itu nang mana nancapat itu naharat. Ini otak masyarakat kayak ini ini. Apalagi langgar besubarangan, besubarang sungai langgar bahala. Mik corong berarti timbakan. Subarang sini sudah liila fi Quraisyin ayatnya. Subarang sana hajar wailul. Itu nang mendengar anu dah dalam hati ini. Nah jalaju orang subarang pilihan pada kita malam ini. Model kayak hendak balap. Tarawihan itu kayak orang racing gitu kan. Ada kayak itu bang. Nih belalajuan kayak itu tuh kada boleh. Itu termasuk daripada bisikan syaitan. Syaitan tuh menyuruh kita meninggalkan kada mampunya. Aja syaitan gawi tapi kain nagin.
suruhnya ditunda kaina-kaina, kada kawa kaina-kaina gawi aja setan tapi capati. Lalu anda manusia nang tarawih 10 menit tuntung 20 rakaat tarawih tercepat sedunia dengan gembangan harap jet nang kaito bungol wajah luar biasa tarawih tercepat sedunia 20 rakaat cuma 10 menit putar videonya ya nang bacaan kada karuan tampo betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tarawih nang itu. Akbar, nyalol, akbar, 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 10 menit tuntong. La ilaha illallah. Nang tuhangin tuh sudah sakit pinggang patah sekali di tempat. Bungol bener tarawih nang kayak itu napa? Cari aja nama mazhab mana ada boleh akan tarawih naga itu. Ada berataan rukun sembahyang itu termasuk tumak ninah masuk rukun. Mana ada tumak ninahnya gitu lober. Bacaannya kada bujur. Bacaan tuh sebiji itu kada jelas. Padahal kita dituntut bacaan tuh sepasih mungkin. Tapi ini anak kakak itu sudah kejadiannya. Kan ada aja nama umpati maka beri ribu orang yang tarawih gitu. La ilaha illallah. Nyaman ya kami lakas ampihan. Nah, ampihan aja lah nanti unting. Coba bercermin lawan ulama-ulama kita yang ada di kota Terimbia. Atau bercermin dengan ulama-ulama yang ada di tanah Arab yang lainnya seperti di Mekah dan Madinah. Mereka santai tarawihnya. Orang-orang di kota Terim, mobil khusus seperti di tempatnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di tempat Habib Umar itu tarawih santai, 2 juz. Samalaman 2 juz. Jadi sebulan menamatakan Quran 2 kali dalam tarawih 2 juz lebih. Nah memimpin orang wali lagi. Kada gembangan. Itu di sana tarawihnya santai orang. Malam-malam Ramadan tuh bujur-bujur dihidupkan. Itu orang di sana. Bulan sidin tuh santai, buka puasa santai di kota Terim tuh. Bila sudah bukaan puasa biar orang di sana nang dimakan ringan-ringan aja. Korma, banyu, lawan wadai sedikit itu aja nanti dimakan buka puasa. Ada makan nomor berat. Kita ini nomor berat dimakan kipas angin, speaker, nomor berat aja dimakan nih. Orang-orang di sana makanannya ringan. Bila sudah berbukaan, Bismillah makan korma, minum banyu, wadai dikit. Sembahyang maghrib. Tuntung maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib. Selesai ba'diyah, mereka langsung sembahyang tasbih berjamaah. 4 rakaat tiap malam. Habis tuntung sembahyang tasbih berjamaah, hanya makanan nang tabarat, makan nasi kabuli, makan nasi samir. Itu turun di sana lauk ayam, lauk kambing makannya. Itu imbas sembahyang maghrib. Tuntung makanan langsung kena bubuhan sidin guringan orang di sana imbah makanan tuh guringan. Tuntung guring, bangun daripada guring disuruh mandian, semuanya mandi, hanya tarawihan tuh orang di sana. Coba badan kita anak itu ilmu juga kan. Iya benar itu jepun untung kada makrek aja tadi jangan tidak ada nang dapat ulihan macam-macam lah. Kucing ada juga semalam di majelis satir 4 kilo kucing juga kan tetap pada mau. Ada juga nang paling parah di Kota Baru Tadung dalam masjid Tadung. Nah di Kota Baru masjid tempat mengaji juga aja Tadung aja tahu lah. Masih ya udah tahu bungol dari Tadung. Di sini Jepun Pak Sakti juga. Napatan ini Sakti juga. Di Jepun juga majelis ada kegempangan. Di kota padahal harimau itu belum tentu binatang, bisa jadi panglima kumbang menyamar tuh. Sahabatnya sembara. Kalau gue nyamar tadi mati amar Rasulullah. Takutan mak lampir lawan itu. Mak lampir paling takutan dapat campur cemati amar Rasulullah. Ada kawanan kali kita tahu sama kami. Ada kawanan kali belum melihat cambuk itu. Aprut belum melihat Rasulullah. Grandong kawah hijau itu. Musuh nang mak lampir nang juga lalu saya kandang. Itu bahkan tuh di dunia memang.
santai biar bah Hadramut itu orang tarawihnya semalaman kada 20 rakaat 100 pindah-pindah tempat sini 20 masjid sana 20 jamnya lain-lain ada yang tarawih dari jam 8 sampai jam 10 sampai 11 ada jam 12 sampai jam 2 ada jam 2 sampai jam 4 ini nama-nama rajin bisa 100 rakaat malam tarawih witirnya kayaknya paham pihak itu orang di sana ada loh yang kita nakon kita dan kita udah lajuan adzan siapa laju adzan lakas tuntungan ya adzannya kada berlagu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu la ilaha illallah lakas itu artikan subhanallahil ma'bud subhanallahil jauh mencapai karena ayo mau kena dosa subhanal malikil ma'bud kan kayak itu bagus juga rame bahari ada kanakan belum teta bila dengar nang itu nangkap ayam tangkap burung bubut kalau aja jurang gitu buluti kepala bener akan-akan bahari bang lah orang tuh hati langgar kayak itu jadi tanah bagian kayak itu menyebut serbu pala akan-akan jurang ini ada lagi bang wangi nang itu jentik ngawara ya lah pak ada kembang akan-akan bahari enak itu orang adzan tuh berlaku oleh adzan tuh disuruh santai karena sifatnya adzan tuh menyaruh memanggil jadi santai adzan tuh berlagu dulu di ayun-ayun kayak itu cuma adzan tuh suara bagus suara kada bagus susah kecuali kan darurat mau ada yang bagus ya adzan tuh nya ada adzan suara nang kumbang menyengat dahi ada kumbang menyengat dahi bang hayya 'alas shalah bunyinya kayak itu artinya kumbang menyengat dahi dasar suara sidin itu ajar di sini tahu kok bungol benar di sini ada pun ada baik nambah emang kumbang menyengat dahi itu disuruh dia juga ada mengingat diri dia juga lagi juga hayya 'alas shalah akbar di sini. Ada yang lagi sambungan juga pak. Rumahnya mau yang buang kemana kau tak tuh lalu ujungnya luput. Kepala bener juragan kayak itu. Kisah aja bang lah. Ada lah kejadian yo. Kira ada bang. Anak amunnya nang kumbang menyengat dahi itu serada. Coba nang itu kumbang menyengat dahi. Ada lagi nang parah ada pentingin parah pada kumbang menyengat dahi. Kami seorang mendengar nah. Kami jiarahan 10 orang jiarahan 10 mobil pakai sikra kami jiarahan 10 buat di sikra iya anu ben ini sapanggal saking malaman di ambil masjid makanya subuh membegarakan subuh assalamualaikum minan naum ini jujur kayak apa adzan kira-kira la ilaha illallah kada lagi na ujaran dengar adzan tonang kayak ini nah Allahu Akbar ujuran nih bisa nyata dan mau ulun dalam ulun guring di mobil tuh anak buah ulun diambil guringan diambil masjid ulun dalam mobil sekali parot ketawa biar asyhadu alla ilaha illallah gitu ujuran apa toh kami pun ketawa-tawa asyhadu alla kayak apa asyhadu alla jusiden umpah ajar hati nang ini ulun naik ulun suruh siapa ulun imamnya pian aja jar ya ulun jadi imam cucok aja ulun jadi imam bilalnya aja nang itu orang lain jadi imam ya apa menyupir aduh aja hati tas sok tata mobil benuanya nang itu beri takutan Allah kalian jahati nang inilah orang jadi kaum katanya orang kaum apa sih kayo makan angin tuh disuruh ujuran ini kisah nyata takut ya anak buhulun biar ada percaya 10 kami berjira orangnya 10 hingkong pada tangan kami kalangkangan ketawaan dan nama nawakan kurang lebih ada pasti juga
benar ada satu daerah nah kayak itulah. Dari kan kami ziarahan tuh rancak aja singgah-singgah kayak di Jorong tuh biasa ulun singgah di masjid nampinan antaka dalam tuh halamannya luas daerah mana tuh nggak bangarannya tuh Abrar, nah hijau-hijau awan catnya tuh. Nah kamar mandinya ke belakang. Nah biasa singgah situ aja mandi-mandi lagi orang kada tahuan ulun kan wah ini sudah tahu di mana tinggal lakas saja ya begaya aja bilang percaya bener begaya tahu kah begaya kalau ya zana janda kalampayan terus anaknya kamera aja dia rencana aja melewati nang jalan di muka situ jalan jorong nih nah asam-asam apa liwar kayaknya alhamdulillah wah ini mining sudah nyaman sudah artinya pembekalnya mau jadi aspal alhamdulillah karena bentuk jisa aku udah serakungan sakit ini Ramadan dijadikan beban ini jauhnya guring satu makannya pian siang guring terus padahal siang tuh disuruh kita jangan terlalu banyak guring banyak ibalan guru aja guring aja berpahala guru weh ini guring apakah nah ini guring aja mulai pas subuh guring sampai zuhur ibadah zuhur guring sampai asar nyar menyitel TV pulang melihat HP jam 5 cari pembukaan tumbur hari-hari kayak itulah ada merdeka tuh belum ada berjuang ngarang ingin tuh karena ya sudah malam hari raya pak ya takbiran Allahu Akbar kemudian hari-hari nggak itu tarawih dalam kambing musim di sini tetap puasa nah kada kawa kemudian kada kawa di pacaran puasa kawa lelakian lah jangan sampai uyuh bang guru emang angkut gini uyuh pemandak nang jadi bos harus paham itu tak harus paham biar menjadi bos nih bilanya hari Ramadan nih harus paham nah artinya Ramadan tidak dituntut bekerja sekuat tenaga karena kita menjaga supaya puasa Ramadan kita tetap sempurna itu lalu diberikan dispensasi keringanan jam sekian harus pulihkan ada lagi nang kayak jam biasa kan gitu pegawai negeri pun macam biasanya ada diberikan keringanan kayak lah PNS lah itulah bila Ramadan lah iyalah anda jadi PNS mana nih kayak itu aja lah ada keringanan lah ulun kada PNS bang ulun ini pegawai dari langit aja ada pegawai ada pegawai dari langit cuma pegawai dari langit ini biasanya gajinya lebih banyak daripada pegawai negeri biasanya kayak itu karena langsung dari langit ya itu jadi lo sarung turunakan orang nyaman gitu aku nyambat juga nyambat ucapan adalah doa aja anak yang diguguri duit pakarong-karong anak lah anak diguguri duit sakarong tapi hubungan dia bungkas bang aku guru berujung ya ini kita numpang duit bang naudzubillah min dzalik ada juga kan orang menyebut ulun mata duitan ada guru yang nur mata duitan dia umat jerhati bapalanya fitnah kita ada foto sekong tuan guru mengikuti kitab tatayakannya lan ulun mengikuti dompet hari itu tuh dasar ulun mengikuti dompet di tangan kayak apa di foto orang seekong tuan guru mengikuti kitab seekong tuan guru mengikuti dompet coba anda perhatikan dia dari yang dipegang di tangannya kita bisa sudah menilai turunnya jahati berarti penilaiannya apa guru seekong bujur mengikuti kitab artinya tujuannya menyampaikan ilmu nah seekong ini tujuannya mengintut tadi kan pengolanya jahati ayo naik ke apa cuma Allah Ta'ala tahu aja isinya lah amun ulun pak hendak mencari duit ulun bubungulan hakon nang seadanya diberi panitia bubungulan hakon baik bapak desa kali panitia bila mau undang aku paling dikit 7 juta selesai mau pagun juga cari periksa kali bapak dah ulan bener ini hanya nih madahkan ulun budget 20 juta guru yang nur kejar bila sekali mengundang 20 juta iya gerang aja ulun tidak tahu
juta kecuali itu napatan ini yang mau anda iya layau sekali ya mau bener disambut orang kayak apa anjulan seumuran julan pak guru sudah memberi arahan ikam ya nure dilawani berdakwah masang tarif aku kaderito sudah selesai kayak apa kita hendak berpasang-pasang naga itu orang memberi sambut kada memberi kada apa-apa kan kayak itu rumusnya lana teluk wala narut meminta kada menolak kada itu rumus sekali dihabarakan geger alam yalah yalah keseko makin di kampung di kaluar sana biar 50 juta habarnya sekali cara mah madai jahun tulak jauh-jauh sekali cara mah 50 la ilaha illallah jar hati orang kampung jar ulun sekali cara mah 50 juta Nina ulun berdiam hari ini di asam-asam 2 kali cara mah 100 juta itu sebuah rumah dah ulun ulah rumah di asam-asam ini sebuah biar nampak panarto berdiam dulu pak nampak kira maka ketawa tinggal ulah rumah selesai lah oh 2 kali ceramah dapat 100 juta ulah lagi rumah di Kota Baru nyaman di Banjar sebuting rumah Samarinda sebuting di Kalua ada sebuting jadi mau ulun babini manda ki bener ya lagi dah di Kota Baru anda saya gua asam-asam anda saya gua itu kan lapah ada tapi kenyataannya pak ada biar nangka itu hanya fitnah gembar gembor menyambati macam-macam tapi sudahlah itu memang makanan kami para pendakwah sudah pian sebelum ulun dikenal orang itu orang kada tahu jalan ulun 6 tahun menyandang api fitnah luar biasa ulun biar tahu ulun belum nare menulis manakib ulun karena ulun tulis manakib itu biar pian tahu sejarah hidup ulun sebenar-benarnya 6 tahun pian diam di benua kayak berjejak di bara api tahulah kan kada kekembangan mau orang nih kada kuat di sini dukungan guru kada kuat bunuh diri itu pian urusan dakwah dipitnah sedemikian rupa kayak apa tapi biasalah kita menerima jar guru pokoknya bila ikam bujur ikam lah menang itu aja sudah kayak itu tuh jalani sampai 6 tahun dari 2016 ya dari 2015 sudah mulai 2016 paling parah itu dok anginnya luar biasa orang udah tahu ulun belum udah tahu timbul pian bubuhan pian kenalon ulun mulai tahun berapa akhir 2021 kan mungkin di situ mulai ya sekitaran itulah ulun ini menghitung keluar sudah berjalan setengah tahun hampir setengah tahun dari bulan Rabiul Awal sudah mulai keluar sampai mendekati puasa nih setengah tahun kurang lebih keluar sebelum itu Maret tuh ya kegempang 6 tahun kayak berjejak di berapi ya tegiplok tahu kan di rawa orang nggak tahu biar mau tuh deh curhat sih lah ada tuh bayangan aja cuma kisah selengkapnya kena ulun tulis di manakib aja gitu biografi guru Yanur Kalua kan kayak itu kena kita jual bukunya ya lah syuting 100.000 bayu aja gitu enggak melaran nah nyitak 110 juta duitnya cetak 1.100 juta melaran nah kawin pulang layau pulang nah, kayak itu tuh aja cuman kita penting belajar dari sejarah itu penting benar ya penting banget dan kita teliti semuaan perguruan kita memang kayak itu hari menyandang api fitnah nang gunung almarhum abah guru sekumpul kayak apa fitnahannya makanya kayak itulah sudah di fitnah macam-macam fitnah itu fitnah ini dan lain-lain sebagainya macam Habib Syekh itu anak tolak di fitnah macam-macam Habib Syekh sembati sidin kayak ini sidin kayak itu bisa curang juga bahkan namanya nyembati itu kada alang-alang sesama ulama juga namanya nyembati jadinya kasih itu kamari itu dan ini macam-macam disambat ya itulah sudah makanannya para pendakwah itu memang kayak itu tapi harap maklum lah nah makanya biar muntung tuh dijaga jangan talalu nang dower depan apa bahasanya muntung ini jangan talalu calungap ngerti lah calungap apa yuk talalu lanteh jangan terlalu lanteh muntung tuh jangan terlalu lanteh biar santai aja kita nak bokur hingga banyak kita tawa aja ya lah pian kira nanti sandang bubuan sikit guru aja datang buat orang di mobil mewah turun dimuliakan orang bulik dimuliakan orang macam-macam itu keseng dohirnya nabi lihat nang disandang dalam batin sidin berat lebih ya anom-anom kayak ini beban sudah ratusan di kepala tahu lah kenapa berat nanti sandang itu kiri kanan muka belakang meninjak ya pak
Nah, kurang anu bunuh diri ya. Tapi kita ingat aja kalau Pemandang Rhoma Irama kan, bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Nah ingat Rhoma Irama dia jadi bunuh diri. Nah, dosa aja Rhoma Irama kan bagus di sini Muhammad Dahila. Dulikakan akarnya sama sekali sabarataan masalah pasti selesai. Dan nambah walani pun kena mati aja toh. Itu tuh sudah rumusnya. Mati aja tuh kena nambah walani itu. Itu aja cuman matinya kena. Ada juga pang mendoakan sekiranya korib aja lahu, ada juga pang minta parakakan kematiannya. Kasihan sih dia. Cuman yang jelas mati aja tuh kena. Ku tahu rumus dunia. Semua harus berpisah, pasti ada waktunya berpisah. Orang menyembah tiga aja seumuran. Sudah kembalikan. Nih minta maaf lah, curhat sedikit lah. Aturannya jangan disambet menginto. Cuma udah tersambet kalau kena yang selengkapnya biodata biografinya kita tulis di buku kena. Wah, penerbitnya kena tulisin. Nah, Dokter Bulut SPD tulisan. Tahu lo kan Bulut siapa? Bulut tuh supir ulun ngarannya Bulut. Ini kan dia tapi nangar di Saro. Makanya Bulut gelarannya. Ya Allah ya Rob. Ada nggak Bulut umpat ya? Ada umpat nggak? Bagus saja. Ada dengar orangnya. Supir ulun nalain tuh umpat tuh. Anak buah ulun tuh pakai bujang berdaan. Kalau ada nama Berminanto kan bagus benar tuh. Itu nang ada di situ tuh bertiga kan. Ada nang ahli jadi imam, ada nang ahli nyetok terbang, ada nang ahli menyair tuh ada di situ lengkap situ. Ada tuh orangnya jualan foto di situ tuh baju hilang-hilang di belakang sana tuh, di bawah tiang listrik. Itu ulun ini sambil memperkenalkan kalau Pak Aden hendak kan kayak itu kan. Emang guru memperkenalkan jujuran kan tapi larangan kayak itu orang udah turun minta ya. Itu ada di bawah tiang listrik sananya berjualan foto tuh foto ulun, foto pribadi ulun yang resmi izin dari ulun, cetakan majelis, duitnya gasan operasional majelis kami juga. Jadi operasional majelis jadi pian mun manukari situ kena ngarannya belanja sambil beramal. Tuh foto-fotonya macam-macam lah di situ. Intinya banyak foto-foto nah orang kada berjual di luaran, tapi di situ ada cetakannya. Karena itu resmi dari majelis kami. Harganya cuma 10.000, tapi duitnya itu dinilai untuk beramal ibadat, belanja sambil beramal. Tuh kita tuh karyakan situ pian tuh. Sekaligus mencek kayak mana buah ulun tuh muha-muhanya. Nah kalau bina patut pun anak pian sadang telepon di ulun kayak itu nah guru nyambung nang semalam toh. Paham ya ulun ha. Mun nya kikiraan kada patut lan ulun kayak itu nah. Kita mau benar nih. Begaya aja lah. Tapi bujuran. Okay. Jadi bulan Ramadan gunakan sebaik-baiknya lah untuk beramal ibadah. Gunakan baik-baik pian. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Jangan sampai rugi kita. Sekali setahun dia dapat Ramadan, kita tahun kena hanya berdapat. Mau umur pian masih ada. Usia umur pian kada ada lagi, kada tetamu lagi. Makanya bila pian hendak cangkal beribadat di Ramadan, yakinkan bahwa Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagiku. Itu insya Allah kita pacang cangkal ke ibadat. Kita juga di situ lah ulun sampaikan lewat benar pada asar minta robo minta halal. Mudah-mudahan semua anak hadir dosa-dosanya dihapuskan Allah. Hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan sebagai orang yang soleh dan soleh.